Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas keluar dari rumahnya dengan semangat yang tak biasa. Ia ingin menghabiskan hari dengan berjalan-jalan di pasar yang ramai, mencari hiburan dan mungkin sedikit kesenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Pasar Baghdad memang selalu hidup, penuh dengan suara pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan mereka dan aroma rempah-rempah yang menguar di udara. Saat Abu Nawas melangkah perlahan melewati deretan kios, matanya tertuju pada seorang tukang buah yang dengan lantang dan penuh semangat menawarkan dagangannya. Apel segar, apel manis dan renyah dari kebun terbaik, siapa mau beli? Teriak tukang buah itu sambil mengayun-ayunkan keranjang penuh buahnya. Abu Nawas tersenyum melihat antusiasme tukang buah itu. Ia lalu mendekat dan mengamati apel-apel merah yang menggoda, mengkilap terkena sinar matahari pagi. Dalam hatinya terbersit ide jenaka yang langsung membuat wajahnya berseri-seri. "Pak, apakah benar kalau aku makan satu apel aku bisa jadi pintar?" tanya Abu Nawas dengan gaya sok serius, membuat tukang buah itu berhenti sejenak dan memandangi dengan mata berbinar. Tukang buah itu menjawab dengan nada bercanda, "Tentu saja Tuan Abu, tapi ingat, harus masuk kepala kamu, bukan cuma ke perut saja." Abu Nawas tertawa kecil, mengangkat bahu, lalu berkata, "Kalau begitu, berikan saya 3 apel, supaya kepalaku pintar sekali." Orang-orang yang berdagang dan berbelanja di sekitar pasar mulai memperhatikan percakapan lucu itu. Abu Nawas yang terkenal dengan kelucuannya selalu berhasil mencuri perhatian dengan tingkahnya yang cerdik dan jenaka. Setelah membeli 3 apel, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang di pinggir pasar. Ia mulai mengunyah apel satu persatu dengan penuh semangat, seolah-olah setiap gigitan adalah rahasia menuju kepintaran. Para pembeli yang lewat tertawa geli melihat tingkah laku unik Abu Nawas yang seperti sedang belajar dengan apel di tangan. Tak lama kemudian, tukang buah itu kembali menghampiri dengan wajah penasaran. "Bagaimana Pak Abu? Apelnya sudah membuat kamu pintar kan?" Abu Nawas menggelengkan kepala sambil mengerutkan dahi, kemudian menjawab dengan ekspresi serius yang mengundang tawa. "Wah, saya rasa apel ini sangat ampuh. Tapi sayangnya, pintarnya cuma terasa di perut, bukan di kepala." Suasana pasar menjadi riuh dengan tawa orang-orang yang mendengar jawaban jenaka itu. Tukang buah pun mengelus dada sambil tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu kamu butuh apel kedua, biar pintar juga di kepala." Dengan wajah penuh semangat, Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, kasih saya 5 apel lagi. Tapi yang ini harus langsung masuk kepala ya, bukan cuma ke perut." Orang-orang yang mendengar celotehan itu tertawa lepas. Bahkan beberapa dari mereka ikut membeli buah dari tukang buah itu karena terhibur oleh kejenakaan Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali melanjutkan perjalanannya sambil makan apel dan tersenyum puas karena berhasil menghibur diri dan orang-orang sekitar dengan kelucuannya yang khas. Setelah membeli 5 apel tambahan dari tukang buah, Abu Nawas kembali ke tempat duduknya di bawah pohon rindang dekat pasar. Ia duduk dengan santai, mengunyah apel satu persatu dengan penuh harap. Di matanya, setiap gigitan bukan hanya sekadar rasa manis dan segar, melainkan simbol dari harapan untuk menjadi lebih pintar. Walau tentu saja ia tahu itu hanya gurauan. Orang-orang di pasar mulai memperhatikannya dengan rasa penasaran dan geli. Ada yang tertawa kecil melihat tingkah Abu Nawas yang begitu unik dan jenaka. Pedagang roti yang lewat bahkan menghentikan langkahnya sebentar untuk mengamati tingkah Abu Nawas yang seakan sedang belajar sambil makan apel. Beberapa anak kecil ikut mendekat, menatap dengan mata berbinar-binar. Seorang anak kecil yang sangat penasaran menghampiri Abu Nawas. Dengan polos ia bertanya,
"Pak Abu, apa apel ini benar-benar bisa bikin saya pintar matematika?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab dengan penuh semangat, "Tentu saja nak, tapi ingat, makan apel saja tidak cukup. Kamu juga harus rajin belajar, berlatih berhitung dan berdoa. Kalau enggak, ya cuma jadi apel doang." Anak kecil itu tertawa ceria dan berlari kembali ke orang tuanya sambil menunjuk-nunjuk ke arah Abu Nawas. Tawa pun menggema di pasar, menambah suasana riang dan akrab. Tidak lama kemudian, tukang buah yang masih berdagang di dekat situ menghampiri Abu Nawas. Dengan mata berbinar ia bertanya, "Pak Abu, bagaimana rasanya? Apel-apel itu sudah membuat kepala pintar." Abu Nawas menggeleng dengan ekspresi serius dan berkata, "Pak, saya rasa apel ini sangat enak di perut, tapi di kepala masih menunggu giliran." Tukang buah pun tertawa terbahak, diikuti oleh orang-orang yang mendengar perkataan jenaka Abu Nawas. Suasana pasar yang semula biasa kini berubah menjadi panggung tawa dan kegembiraan berkat kelucuan Abu Nawas. Tidak puas dengan jawaban itu, Abu Nawas mendapat ide nakal. Ia berdiri dan mengangkat apel ke udara sambil berkata dengan suara lantang, "Kalau saya bisa jadi pintar hanya dengan makan apel, saya akan buka toko buah dan jadi guru besar. Karena saya tahu buah ini bukan hanya menyehatkan badan, tapi juga bikin kepala pintar." Orang-orang yang mendengar pun tertawa makin keras. Bahkan beberapa pedagang mulai menjual apel lebih banyak karena terinspirasi oleh tawa dan keceriaan yang dibawa Abu Nawas. Seorang pedagang sayur yang sedang lewat menyahut dengan guyonan, "Pak Abu, kalau apel bikin pintar, saya mau pesan 1000 buah biar pintar jualan." Abu Nawas mengangkat satu apel dan menjawab dengan canda, "Itu gampang, tapi ingat, pintar itu harus diimbangi kerja keras dan jangan malas belajar ya." Sambil tersenyum puas, Abu Nawas kembali duduk di bawah pohon, mengunyah apel terakhirnya. Ia menatap hiruk-pikuk pasar yang penuh warna dan suara, merasa senang karena bisa menghibur diri sendiri dan orang-orang sekitar dengan cara yang sederhana namun lucu. Setelah dengan santai menghabiskan apel-apel yang dibelinya dari tukang buah, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang di tepi pasar. Matanya yang cerdik mulai memikirkan sebuah ide yang tak biasa. "Kalau makan apel saja belum membuat aku pintar, mungkin aku harus mencoba cara lain supaya apel itu benar-benar masuk ke kepala," pikirnya sambil tersenyum nakal. Dengan langkah penuh percaya diri, Abu Nawas berdiri dan menarik perhatian orang-orang yang masih berkeliaran di pasar. Dengan suara lantang dan ekspresi serius, ia berkata, "Wahai saudara-saudara sekalian, kalau memakan apel belum juga membuat aku pintar, berarti aku harus menempelkan apel itu langsung ke kepala, supaya cepat pintar dan ilmu masuk ke otak." Orang-orang yang mendengar ucapan itu langsung meledak tertawa. Anak-anak yang sedang bermain di dekat situ juga ikut penasaran dan mulai mengambil buah dari keranjang tukang buah, lalu menempelkan buah tersebut ke kepala mereka sambil tertawa geli. Para pedagang pun tak kalah senang menyaksikan tingkah kocak Abu Nawas yang selalu punya cara unik dan jenaka untuk menghibur banyak orang. Tukang buah yang tadi masih berjualan di dekat situ sampai tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Pak Abu, jangan lupa pakai lem yang kuat supaya buahnya benar-benar nempel di kepala ya, jangan sampai jatuh." Abu Nawas dengan cepat membalas, "Lem apa lagi? Kalau ilmu sudah nempel pasti buahnya jadi pintar sendiri. Ini namanya apel berkah, masuk ke kepala dan menyebar ke seluruh tubuh." Saat sedang asyik menggosok-gosok apel ke kepalanya, tiba-tiba seekor ayam jantan yang lewat mengibaskan sayapnya tepat di kepala Abu Nawas. Apel yang sedang ia gosok itu langsung terjatuh ke tanah dan berguling-guling di sela-sela batu kecil. Abu Nawas cepat-cepat membungkuk mengambil apel yang mulai kotor itu sambil berkata, "Ayam itu pasti iri sama kepintaran saya, makanya dia berusaha menjatuhkan apel ini." Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu semakin terpingkal-pingkal. Seorang pedagang roti yang duduk di dekatnya berkata sambil tertawa, "Pak Abu memang jenius dalam menciptakan kelucuan, selalu bisa membuat suasana jadi hidup." Abu Nawas mengangkat apel yang sedikit kotor dan berkata dengan suara yang penuh bangga, "Walaupun jatuh, apel ini tetap yang terbaik, karena apel ini sudah dicobain ilmu dari otak saya yang penuh kebijaksanaan." Ia lalu duduk kembali sambil tersenyum lebar dan mengunyah apel terakhir yang tersisa. Ia menatap keramaian pasar dengan mata penuh semangat dan kebahagiaan sederhana, merasa puas bisa menghibur dirinya dan orang-orang di sekitarnya.
Orang-orang yang berada di sekitar mulai mengobrol dengan ceria, membicarakan kelucuan Abu Nawas dan bagaimana ia berhasil membuat suasana pasar menjadi penuh tawa dan keceriaan. Anak-anak bahkan meminta Abu Nawas untuk mengajarkan cara pintar dengan apel, membuatnya semakin terkenal sebagai orang yang lucu dan cerdik. Beberapa pedagang lain kemudian mendekat dan menawarkan dagangan mereka, berharap bisa ikut menikmati suasana ceria itu. Abu Nawas dengan senang hati menjadi pusat perhatian, melontarkan lelucon dan menjalin keakraban dengan warga pasar. Sambil duduk, Abu Nawas mulai berimajinasi tentang masa depan. Kalau apel bisa membuat orang jadi pintar, mungkin aku harus membuka toko buah dan sekolah pintar sekaligus. Aku akan mengajarkan semua orang cara menjadi pintar dengan cara yang menyenangkan. Gumamnya penuh semangat. Tiba-tiba ia berdiri dan berkata lantang, "Ayo, siapa yang mau jadi pintar? Tinggal makan apel dan dengarkan Abu Nawas." Orang-orang pun tertawa dan bersorak mendengar semangatnya yang tak pernah padam. Hari itu menjadi salah satu hari yang penuh keceriaan dan tawa di pasar Baghdad, berkat tingkah jenaka dan cerdik Abu Nawas yang selalu bisa membawa senyum di wajah siapa saja. Setelah hari yang penuh keceriaan dan tawa bersama buah apel ajaibnya, Abu Nawas merasa gelisah. Ia berpikir, kalau aku bisa membuat orang-orang di pasar ini tertawa dan senang hanya dengan buah dan lelucon, kenapa aku tidak mencoba jadi tukang buah saja? Pasti seru dan bisa membuat hari semua orang lebih ceria. Dengan semangat yang menggebu, Abu Nawas mencari sebuah keranjang besar yang biasanya dipakai oleh pedagang buah. Ia mengambil keranjang itu, lalu mengisinya dengan buah-buah segar yang dijual oleh para pedagang sekitar. Apel merah, jeruk manis, pisang kuning, bahkan semangka segar yang besar. Kemudian, dengan suara lantang dan gaya khasnya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar dan berseru, "Buah segar, buah ajaib, buah yang bisa membuatmu pintar, kuat dan cepat lari. Dapatkan buah dari Abu Nawas, tukang buah yang paling lucu dan paling cerdik di Baghdad." Orang-orang yang mendengar seruan itu berhenti sejenak, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa anak kecil berlarian mendekat, sedangkan para pedagang dan pembeli menatap sambil tersenyum. Abu Nawas mengambil sebuah apel dan mengangkatnya tinggi-tinggi, berkata dengan penuh percaya diri, "Ini bukan apel biasa. Ini apel pintar yang bisa membuatmu menghitung jari tangan dan kaki sekaligus. Kalau kamu makan ini, kamu bisa jadi ahli matematika hanya dalam sehari." Seorang anak kecil menatap dengan mata berbinar dan bertanya, "Benarkah Pak Abu, apel ini bisa membuat aku pintar matematika?" Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Tentu saja nak, tapi ingat, makan apel saja tidak cukup. Kamu juga harus belajar dan rajin berlatih supaya pintar itu benar-benar nempel." Orang-orang di sekitar mulai tertawa, terhibur oleh jawaban jenaka Abu Nawas. Ia pun melanjutkan dengan buah jeruk. "Jeruk ini bukan jeruk biasa, tapi jeruk ceria. Kalau kamu makan, suaramu jadi merdu seperti penyanyi ternama." Seorang ibu-ibu ikut bergurau, "Kalau begitu, aku mau jeruk itu supaya bisa nyanyi di pasar." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Beli saja Bu, tapi jangan lupa latihan biar suaramu makin merdu." Tak berhenti di situ, Abu Nawas juga memamerkan pisang. "Pisang ini adalah pisang penari. Kalau kamu makan, kamu akan jago menari, bahkan di tengah hujan." Seorang pemuda yang lewat tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku beli pisang ini biar bisa menari di pesta nanti." Tidak ketinggalan, Abu Nawas mengambil semangka besar dan berkata dengan suara keras, "Ini semangka tidur nyenyak. Kalau kamu makan, kamu bisa tidur pulas tanpa mimpi buruk." Seorang kakek tersenyum dan berkata, "Wah, semangka itu cocok buat aku yang susah tidur." Seluruh pasar dipenuhi tawa dan suasana yang penuh kegembiraan. Abu Nawas tidak hanya menjual buah, tapi juga membagikan keceriaan dan hiburan yang membuat hari semua orang lebih berwarna. Namun, tak semua berjalan mulus. Seorang pembeli iseng bertanya, "Pak Abu, kalau saya makan semangka yang bikin cepat tidur, apa saya bisa tidur sambil berdiri?" Abu Nawas tak kalah cepat menjawab, "Bisa dong, tapi jangan sampai kamu tidur sambil jalan. Nanti kamu ketabrak unta." Tawa pun pecah di seluruh pasar. Abu Nawas dengan cekatan membalas setiap komentar dengan guyonan cerdas yang membuat semua orang terpingkal. Tak lama kemudian, tukang buah asli yang tadi menjual apel mendekati Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Ia berkata,
"Pak Abu, kamu ini tukang buah paling lucu di pasar. Kalau kamu terus begini, pasar kita bisa jadi tempat pertunjukan komedi juga." Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Kalau begitu, ayo kita buat pasar ini jadi tempat paling pintar dan paling lucu di dunia." Hari itu menjadi salah satu hari yang paling berkesan di pasar Baghdad. Abu Nawas berhasil membuat suasana pasar menjadi penuh tawa dan kebahagiaan, membuktikan bahwa dengan sedikit kreativitas dan kelucuan, kehidupan yang berat sekalipun bisa menjadi lebih ringan dan ceria. Setelah keberhasilannya menjadi tukang buah dadakan yang membuat pasar Baghdad penuh tawa dan keceriaan, Abu Nawas merasa puas tetapi belum merasa cukup. Ia ingin membawa kegembiraan itu ke level yang lebih tinggi lagi. Ia tahu, buah-buah yang dijualnya adalah bahan utama, tapi bagaimana membuat buah itu punya keajaiban tersendiri, yang membuat orang-orang bukan hanya ingin membeli, tapi juga tertawa terpingkal-pingkal. Ide jenaka mulai bermunculan dalam benaknya. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bangun lebih awal dari biasanya, mengumpulkan semua buah segar yang bisa ia dapatkan. Apel yang merah menggoda, jeruk manis dengan kulit mengkilap, pisang kuning panjang, dan semangka segar yang sudah siap dipotong. Ia juga membawa beberapa buah kering dan buah lokal yang tidak biasa, yang menurutnya akan menambah variasi dan cerita lucu dalam jualannya. Dengan keranjang penuh buah di pundaknya, Abu Nawas melangkah ke pasar dengan semangat menggebu. Ia berdiri di tengah pasar, menepuk-nepuk keranjangnya, lalu mengangkat suaranya lantang. "Hai para pencari kebahagiaan dan pengetahuan, mari datang ke stand buah Abu Nawas, tempat buah ajaib yang bukan cuma bikin sehat, tapi juga bikin pintar dan jago." Orang-orang yang sedang sibuk berbelanja mulai melirik, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Anak-anak kecil berlari mendekat, mata mereka berbinar-binar penuh antusiasme, sementara para pedagang berhenti sejenak untuk menyimak aksi Abu Nawas. Ia mengambil sebuah apel dan memperlihatkannya ke arah kerumunan. "Ini dia, apel super pintar. Satu gigitan saja, kamu bisa hafal Al-Quran dan menguasai ilmu matematika sekaligus." Seorang anak kecil yang penasaran bertanya, "Pak Abu, beneran bisa ya?" Abu Nawas mengangguk serius. "Tentu saja nak, tapi ingat, apel ini cuma katalis. Yang bikin kamu pintar itu belajar rajin dan doa yang tulus." Orang-orang tertawa dan Abu Nawas melanjutkan, "Kalau kamu mau jadi penyanyi handal, coba makan jeruk ceria ini. Dijamin suaramu jadi merdu dan bisa bikin semua orang terpana." Seorang ibu yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku beli 2, biar bisa nyanyi waktu di dapur." Abu Nawas kemudian mengangkat pisang dan berkata, "Pisang penari, makan ini kamu bisa joget dan menari seperti bintang istana. Tapi jangan lupa, latihan dulu ya." Seorang pemuda yang lewat tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku mau beli pisang biar bisa joget di pesta nanti." Tak ketinggalan, Abu Nawas memperkenalkan semangka tidur nyenyak yang katanya bisa membuat orang tidur pulas tanpa mimpi buruk. Ia menghibur semua orang dengan cerita-cerita kocak tentang bagaimana buah-buah itu ajaib dan memberikan manfaat yang tidak biasa. Di tengah acara jualannya, seekor kucing melintas dan Abu Nawas spontan berkata, "Kalau aku kasih kucing ini apel super pintar, siapa tahu dia bisa belajar membaca dan jadi hakim di istana." Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya. Abu Nawas terus melontarkan guyonan satu persatu, dari buah yang bisa membuat orang jago berdansa, sampai buah yang membuat suara merdu seperti penyanyi terkenal. Namun, di tengah tawa, seorang pedagang buah yang sudah lama berdagang mendekati Abu Nawas dengan wajah serius dan bertanya, "Pak Abu, apakah benar buah-buah ini bisa membuat orang pintar dan hebat?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan santai, "Kalau buahnya tidak bisa, aku juga yang jualan duku saja. Tapi yang penting, belajar dan kerja keras itu yang bikin hidup jadi lebih baik." Jawaban itu mendapat tepuk tangan dan sorakan dari orang-orang yang mulai menyadari bahwa di balik gurauan Abu Nawas ada pesan penting tentang kerja keras dan niat baik. Hari itu, Abu Nawas berkeliling pasar sambil menjual buah dan membagikan tawa. Ia melayani pembeli dengan lelucon dan cerita-cerita lucu, menjadikan pasar bukan hanya tempat berdagang, tapi juga panggung hiburan yang menyenangkan. Di akhir hari, Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil mengunyah apel terakhirnya, tersenyum puas. Ia tahu bahwa bukan hanya buah yang ia jual, tapi juga kebahagiaan dan kegembiraan bagi semua orang. Orang-orang pergi dengan senyum di wajah mereka, dan pasar Baghdad menjadi tempat yang penuh warna dan tawa berkat kelucuan Abu Nawas yang tak pernah habis.
Setelah sukses mengocok perut warga pasar Baghdad dengan trik-trik buah ajaib dan cerita-cerita lucunya, Abu Nawas merasa bahwa ia belum memberikan seluruh kemampuannya. Ia ingin mengubah pasar menjadi arena hiburan terbesar, tempat di mana tawa dan keceriaan mengalir bebas bersamaan dengan aktivitas jual beli. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bangun dengan semangat membara. Ia menyiapkan sebuah kotak kayu kecil yang berisi berbagai buah segar, apel, jeruk, pisang, dan semangka. Ditambah beberapa alat musik sederhana yang ia buat sendiri dari bambu dan kaleng bekas. Tak lupa, ia memasukkan beberapa alat sulap kecil dan properti lucu seperti topi warna-warni dan jubah yang dibuat dari kain sederhana. Dengan keranjang buah di satu tangan dan kotak kejutan di tangan lain, Abu Nawas berkeliling pasar dengan suara lantang. "Datanglah, saksikan pertunjukan buah ajaib dan kejutan menggelikan dari Abu Nawas. Dijamin kalian akan tertawa terpingkal-pingkal dan hari kalian jadi cerah." Orang-orang yang mendengar seruan itu mulai meninggalkan kios dan berbondong-bondong menuju Abu Nawas. Anak-anak berlarian dengan penuh antusiasme, para pedagang menyudahi aktivitas mereka sejenak, dan para pembeli penasaran menunggu hiburan unik yang akan datang. Abu Nawas membuka pertunjukannya dengan sebuah cerita jenaka tentang sebuah apel yang bisa berbicara. Ia menirukan suara apel yang sok pintar dan cerewet, berdebat dengan jeruk dan pisang tentang siapa yang paling manis, paling pintar, dan paling berjasa dalam kesehatan manusia. Ekspresi wajah Abu Nawas yang berubah-ubah, suara lucu, dan aksi dramatis membuat semua orang tertawa sampai air mata mengalir. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas mengambil seruling bambu kecil dan mulai memainkan melodi riang yang ia ciptakan secara spontan. Ia mengajak anak-anak menari mengikuti irama yang ceria itu. Anak-anak dengan penuh semangat menari, tertawa, dan bertepuk tangan. Sementara para orang dewasa pun ikut bergoyang dan tersenyum lebar, melepas kepenatan hidup sehari-hari. Salah seorang pria tua yang biasanya pendiam, bahkan ikut tertawa lepas, membuat suasana semakin hangat dan penuh keakraban. Abu Nawas lalu mengganti perannya menjadi penari pisang, dan mulai berkelakar bahwa pisang di tangannya bisa membuat siapapun jadi penari terbaik di Baghdad. Ia menari dengan gaya lucu yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba Abu Nawas mengeluarkan semangka yang sudah dipotong dan berkata dengan suara misterius, "Ini adalah semangka tidur nyenyak. Siapa yang mau mencoba agar tidak mimpi buruk lagi?" Seorang wanita muda maju dengan tersenyum dan mencicipi semangka itu sambil berkata, "Semoga aku bisa tidur seperti bayi." Semua orang ikut tertawa dan bersorak. Di tengah kegembiraan, seekor kucing kecil lewat di depan Abu Nawas. Dengan spontan, Abu Nawas berkata, "Kalau aku beri kucing ini apel super pintar, siapa tahu dia bisa belajar membaca dan jadi hakim di istana." Ucapan itu membuat semua orang tertawa makin keras. Tidak lama kemudian, seorang pedagang buah veteran yang telah berjualan di pasar bertahun-tahun datang dan bertanya dengan serius, "Pak Abu, apakah benar buah-buah ini bisa membuat orang jadi pintar dan hebat?" Abu Nawas menatapnya dengan penuh keyakinan dan berkata, "Kalau buahnya tidak bisa, aku juga siap jualan duku saja. Tapi jangan lupa, yang paling penting adalah niat belajar, kerja keras, dan doa. Itu yang bikin hidup jadi lebih baik." Kata-kata itu membuat semua orang mengangguk dan memberi tepuk tangan. Mereka mulai mengerti bahwa di balik gurauan Abu Nawas, ada pesan bijak yang menyentuh hati. Acara pertunjukan buah dan hiburan itu berlangsung sepanjang hari. Abu Nawas berkeliling pasar dengan semangat, menjual buah sambil membagikan tawa dan kegembiraan. Ia melayani pembeli dengan cerita lucu, gurauan cerdas, dan aksi spontan yang membuat suasana semakin hidup. Ketika hari mulai senja dan pasar mulai sepi, Abu Nawas duduk di bawah pohon dengan wajah penuh kepuasan. Ia mengunyah apel terakhirnya sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia tahu hari itu bukan hanya tentang menjual buah, tapi tentang membawa kebahagiaan, mengikat persahabatan, dan mengubah suasana hati banyak orang. Orang-orang pulang ke rumah dengan senyum merekah di wajah mereka, membawa kenangan indah tentang pasar yang penuh tawa dan cerita lucu Abu Nawas. Dan Abu Nawas sendiri merasa bahwa hari itu ia telah berhasil melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar berjualan. Ia telah menyebarkan kebahagiaan. Hari mulai meredup. Langit Baghdad berubah menjadi semburat jingga yang memesona. Pasar yang tadi riuh penuh suara tawar-menawar kini mulai lengang. Abu Nawas duduk santai di bawah pohon rindang yang selama ini menjadi tempatnya beristirahat. Di sekelilingnya,
Sisa buah yang belum terjual berserakan, namun hatinya penuh dengan kepuasan. Meski tubuhnya lelah setelah seharian berkeliling pasar menawarkan buah dan membagikan tawa, senyum di wajah Abu Nawas tak pernah pudar. Senyum itu seperti cahaya hangat yang mampu menerangi hati siapa saja yang melihatnya. Dengan penuh rasa syukur, ia menatap langit yang mulai gelap, lalu bergumam, "Hari ini sungguh luar biasa. Aku bukan hanya menjual buah, tapi juga menjual kebahagiaan dan tawa. Bukankah itu jauh lebih berharga dari sekadar uang?" Beberapa anak kecil yang masih bermain di sekitar pohon itu menghampiri dengan mata berbinar penuh kagum. Mereka berkata, "Pak Abu, terima kasih sudah membuat kami tertawa dan bahagia hari ini. Buah-buah ajaibmu memang luar biasa dan ceritamu sangat lucu." Abu Nawas tersenyum hangat, lalu berkata, "Ingatlah, anak-anak, buah itu memang ajaib, tapi yang paling ajaib adalah hati yang suka berbagi dan selalu ceria. Kebahagiaan yang kalian rasakan adalah buah dari senyum dan tawa yang kita bagikan bersama." Saat mereka bercakap-cakap, tukang buah yang pertama kali menawarkan apel kepada Abu Nawas pagi tadi datang menghampiri. Ia tersenyum lebar sambil berkata, "Pak Abu, kamu memang tukang buah paling lucu dan paling cerdas di pasar ini. Kamu berhasil mengubah pasar kita menjadi tempat yang paling ramai dan penuh keceriaan. Terima kasih sudah membawa tawa ke sini." Abu Nawas mengangguk dengan bangga dan menjawab, "Terima kasih Pak. Mari kita jaga pasar ini tetap ramai dan penuh tawa dengan buah segar dan hati yang riang. Karena hidup ini bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga tentang membuat setiap hari berarti dengan berbagi kebahagiaan." Mereka berdua duduk bersama di bawah pohon, menikmati senja yang menawan dan udara sejuk yang mulai menyelimuti kota. Sekeliling mereka dipenuhi oleh suara-suara lembut dari anak-anak yang masih bermain dan orang-orang yang bersiap pulang. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata dalam hati, "Inilah akhir dari sebuah hari yang penuh cerita. Hari di mana tawa menjadi bahasa yang menghubungkan kita semua, dan buah-buah segar menjadi saksi dari kebahagiaan sederhana yang bisa kita ciptakan." Dari kisah Abu Nawas dan tukang buah ini, kita dapat belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kekayaan atau hal-hal mewah. Kadang dengan sedikit kreativitas, kelucuan, dan niat tulus untuk berbagi, kita dapat mengubah suasana sekitar menjadi penuh kegembiraan dan kehangatan. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa tawa dan kebahagiaan adalah buah yang paling manis, yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa batasan.